Kemarin ada yang nanya nih, karena beliau ini kena ancaman dalam tanda kutip, ya dianggap akan dituntut secara pidana pasal KUHP, pasal 372 dan juga 378, di mana pasal tersebut berisi terkait terpenipuan dan juga penggelapan. Nah, ayo, siapa di antara teman-teman yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan mendapatkan ancaman yang serupa? Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, bisa tetap tenang karena hal itu bisa diatasi. Karena hal itu sebenarnya ya ancaman dari mereka dan mengada-ngada saja, dan intinya teman-teman yang gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjaman online secara legal tidak akan bisa dituntut secara pidana. Ya, nah untuk pasal KUHP 372 dan 378 tadi itu adalah pasal yang mengada-ada dan sengaja diancamkan ke teman-teman karena ya untuk menakut-nakuti kalian, membuat teman-teman gelisah, dan tentu saja pastinya ya pengen kalian itu mencari dana talangan, pengen kalian itu gali lubang tutup lubang agar bisa membayar utang-utang di pinjol perusahaan tempat mereka bekerja. Itu udah lama ya, udah dari lama banget cara-cara kayak gini tuh digunakan. Bahkan ada juga pasal-pasal yang lain juga yang berhubungan dengan pinjaman juga, yang mana ini justru lebih membuat orang lebih meyakinkan banget gitu ya terkait tentang pinjaman, tapi di situ disalahartikan dan sedikit dipelintir. Misal, terkait masalah pinjaman yang digunakan untuk melakukan penipuan. Nah, itu beda cerita ya. Pinjamannya itu dia minjam itu untuk sebagai bentuk penipuannya. Nah, itu beda ya. Secara kalian ini kan melakukan pinjaman online melalui aplikasinya sesuai dengan SOP-nya dan secara legal juga. Jadi nggak bisa dibilang kalian melanggar aturan atau mungkin ya nggak bisa dipidanakan. Pinjol, gagal bayar, atau telat bayar, hutang pinjaman apapun, mau itu offline atau online, itu masuknya ke ranah perdata, bukan ranah pidana. Sehingga teman-teman harusnya tidak perlu khawatir ketika ada ancaman pasal-pasal pidana. Oh oke, DC-nya udah mulai pinter nih, dia melakukan pasal-pasal perdata. Ya, it's okay, nggak masalah. Pasal-pasal perdata kalau memang tentang hutang piutang memang diatur juga. Dan ya, itu bisa dikenakan ke kalian kalau kalian digugat secara hukum juga. Digugat secara di pengadilan negeri, secara perdata juga. Dan itu nggak masalah. Teman-teman kalau digugat ya tinggal datang aja ke pengadilannya, ceritakan apa adanya, benar-benar real, jangan dikurangin, jangan ditambahin. Kalian ceritakan kalau kalian memang niat mau membayar, cuman memang dananya belum ada. Udah sesimpel itu dan beres. Kalian tinggal bilang aja kalian akan melakukan pembayaran secara dicicil, dan mungkin teman-teman bisa mengajukan permohonan untuk penghapusan bunga dan juga denda. Jadi ya hutang pokok senilai uang yang kalian terima karena kalian memang nggak mampu, jadi itu bisa dibantu malah sama pengadilan untuk dihapuskan. Jadi kesepakatan nih antara pinjolnya, jadi menurut saya jauh lebih enak. Tapi fakta di lapangan, jarang nggak sih pinjol-pinjol yang beneran sampai membawa kasus ini ke pengadilan? Jarang banget guys, ya jarang banget, hampir tidak ada, dan mungkin pinjol juga malas buang-buang waktu dan seterusnya. Ya, ini penting sekali buat teman-teman sekalian. Jadi saya rasa jangan terlalu pusing, jangan terlalu takut terkait hal-hal kayak gini. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Jadi tetap tenang ya, nggak usah pusing, nggak usah ragu, insya Allah semuanya akan beres. Insya Allah semuanya akan aman. Jangan takut kalau ada ancaman-ancaman secara pidana dan seterusnya. Ancaman-ancaman pasal-pasal seperti ini memang sengaja ditujukan, dan kalian akan digiring ya pemikirannya, terus kemudian seakan-akan ini adalah sesuatu yang berbahaya dan lain sebagainya. Dan saya rasa ya teman-teman tetap tenang, nggak usah panik, nggak usah takut, semuanya pasti akan ada jalan keluarnya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.